Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi kita di Ngopi bareng Prof. Zudan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang pelanggaran administrasi kependudukan, apa sanksinya. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan satu gambaran bahwa ada beberapa hal tentang administrasi kependudukan yang itu bisa masuk dalam wilayah-wilayah pelanggaran, dari mulai memberikan informasi yang tidak benar, kemudian mengganti data-data yang ada di kartu tanda penduduk elektronik dan seterusnya. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiahnya, jadi pengajian kuliah ini dari Prof. Zudan yang luar biasa, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, banyak pengetahuan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, dan yang jelas ada satu semangat luar biasa bagaimana kita teman-teman sahabat Dukcapil dan kerabat desa diajak untuk terlibat dalam satu proses membahagiakan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pasti di urusan-urusan administrasi kependudukan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Suryo Koco, seluruh rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil, dan seluruh pemirsa TV Desa. Salam bahagia, salam hormat, dan salam hangat dari kami di Pasar Minggu. Semuanya semoga selalu sehat-sehat. Mas Suryo Koco, sehat selalu? Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, salah satu program TV Desa yang sekarang jadi hit, jadi banyak ditunggu-tunggu karena teman-teman kepala desa dan perangkat desa ternyata juga sangat memperhatikan dan mengikuti program acara kita ini. Semoga ini menjadi cara yang efektif untuk kemudian cita-cita dari teman-teman Dukcapil, sahabat Dukcapil, untuk kemudian memberikan layanan terbaiknya, membuat masyarakat menjadi lebih bahagia, karena data-data kependudukan semakin banyak bisa berbicara, semakin bisa hidup data-data itu. Salah satu yang kemarin luar biasa juga, Prof, kita terima dari salah satu program kita, ternyata kesadaran data ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi salah seorang kepala desa di Sulawesi, ketika kemudian kesadaran datanya atas data ini terbangun, memanfaatkan anak-anak muda membuat peta dan pendataan, itu kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan desa itu menjadi lebih tepat, dan bahkan bisa menghindari agenda-agenda program yang tidak tepat sasaran. Jadi sangat luar biasa. Semoga energi-energi positif, inspiratif ini bisa tersebar ke seluruh desa-desa di Indonesia, dan pagi-pagi tiap jam 7 sampai jam 8 bareng sama Prof. Zudan ini semakin menyadarkan tentang perlunya data kependudukan. Prof, pelanggaran administrasi kependudukan, apa sanksinya? Jadi kalau kemarin kita mendengar ada bagian yang kemudian ada sanksi pidananya dan seterusnya. Mungkin Prof. Zudan bisa memberikan gambaran panjangnya sebenarnya celah mana saja yang kemudian itu bisa dianggap sebagai dalam tanda petik pelanggaran dalam proses administrasi kependudukan. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih Mas Suryo Koco. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Semoga semuanya berbahagia dan sehat. Ada yang saya sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab akhir layanan administrasi kependudukan dan sebagai birokrat yang sudah lama bekerja di pemerintahan 20 tahun lebih. Kemudian saya sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia itu melihat kalau terjadi pelanggaran itu sanksinya minimal ada 2, Mas.
Pertama, sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, sanksi yang dijatuhkan oleh negara. Ini dari perspektif siapa yang bisa menjatuhkan sanksi. Dan sanksi yang paling berat bagi institusi sebenarnya adalah sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Nah, beberapa hari ini kami di Dukcapil itu sedang berduka karena ada berita satu dari Surabaya, dari kota Surabaya, adanya penduduk yang mengurus akte kematian. Dipingpong di sana, dari tingkat kelurahan tidak mendapatkan informasi dan penyelesaian yang baik. Kemudian di dinas Dukcapilnya mendapatkan informasi yang keliru terhadap proses-proses yang sedang ditempuh. Sehingga ibu itu yang mengurus itu harus diberi informasi dan terjadi misinformasi. Karena informasinya tidak clear. Sehingga ibu ini mengurusnya ke Jakarta. Padahal di Jakarta kan tidak mengurusi penerbitan akte kematian. Nah, sekarang viral jadi berita. Sehingga ini terkesan birokrasi ini, terutama di layanan Adminduk, itu buruk sekali. Nah, inilah Dukcapil sedang dihukum oleh masyarakat gara-gara satu pemohon saja. Gara-gara satu berita saja. 514 kabupaten kota terkena dampaknya. Padahal kalau kita lihat kasus ini bisa diselesaikan di Surabaya, cukup di lokal Surabaya karena memang kasusnya kasus di tingkat lokal. Orang mengurus akte kematian, kalau ada persyaratan yang kurang, ada problem teknis bisa diselesaikan di tingkat lokal. Tetapi karena handlingnya tidak bagus, aparaturnya yang memberikan penjelasan bukan aparatur yang kompeten, dan aparaturnya ini sok tahu, tidak mau bertanya kepada pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang menangani, sehingga ibu ini, si masyarakat ini mendapatkan informasi yang keliru. Jadi ini Mas, berat betul sanksi dari masyarakat. Dan lebih payah lagi sekarang ketika sudah sampai di sosial media itu kan netizen ini kan selalu benar dengan semua ucapannya kan. Ya, jadi seolah-olah yang diberitakan itu selalu benar. Iya, betul. Nah, kasusnya ini sudah selesai di tanggal 23 September, Mas. Sudah selesai 1 bulan lebih. Tapi masih baru beritanya baru digorengnya sekarang. Dengan bumbu-bumbu, dengan pemarah. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya berawal dari satu misinformasi. Yang kedua, handling masalah yang tidak tepat di tingkat lokal. Dan dampaknya kepada seluruh birokrasi ini, semua birokrasi terdampak seolah-olah semua buruk seperti itu. Padahal banyak daerah-daerah yang berprestasi bagus, berkinerja tinggi, pelayanannya bagus. Tetapi kita tidak boleh mengatakan, ya itu hanya satu, tidak. Kita harus memberikan satu pemahaman yang benar, sehingga tidak muncul lagi kasus serupa. Nah, ini sanksi pertama dari masyarakat, itu berat. Sanksinya 1 titik, kasusnya 1 orang, tapi berdampak kepada seluruhnya. Nah, hikmah positifnya adalah Dukcapil harus selalu berbenah. Kalau tidak tahu, kita kan tidak semuanya tahu sebagai penyelenggara pemerintahan. Kalau tidak tahu, beritahu, maaf Bu, maaf Pak, kami belum tahu, silahkan duduk dulu, kami cek dulu. Maaf Bapak dan Ibu, mohon tunggu sebentar, kami tanyakan. Gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan, karena bahasa menunjukkan jati diri kita, siapa kita itu. Kalau dalam peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Prof, mungkin sekalian di forum ini untuk kemudian menginformasikan ke publik. Sebenarnya case-nya seperti apa itu, Prof, kalau boleh? Ya, jadi kasus yang terjadi di Surabaya, ada seorang ibu mengurus akte kematian anaknya. Nah, dalam mengurus akte kematian itu diurus di kelurahan. Di kelurahan tidak selesai. Kemudian ibu ini mengurus, saya tidak mendapatkan informasi yang lengkap di kelurahan karena apa. Tapi mestinya kalau kelurahan tidak bisa menyelesaikan, yang kelurahan ini proaktif ke tingkat kabupaten, menanyakan, Pak, kami solusinya bagaimana. Jadi jangan dibiarkan masyarakat ini bergerak sendiri. Karena kan stelsel layanan Adminduk itu stelsel aktif. Jadi kami selalu memotivasi, memberikan bimbingan kepada teman-teman di daerah, jangan masyarakat yang bergerak.
kitalah yang meminta informasi. Iya. Jadi layanan itu berhenti di satu titik. Karena layanan kita kan sudah bisa tanda tangan digital. Iya. Dokumennya dikirim ke kabupaten, dikirim ke tingkat kota, kemudian hasil layanannya dikirim lewat file, dicetak di kelurahan. Itu sudah bisa sekarang. Jadi masyarakat jangan yang diminta bergerak, cukup dokumennya saja. Nah, inilah solusi yang kita tawarkan. Nah, kepada masyarakat juga demikian, jangan orangnya ikut bergerak. Kalau ada masalah tanya dulu lewat by phone, ya, lewat WhatsApp, biar dipetakan masalahnya dengan baik. Karena nanti kalau masalahnya rumit, petugasnya yang rapat. Tidak perlu masyarakatnya yang ikut rapat, biar kami yang mencarikan solusinya. Karena masyarakat nanti tinggal melengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, kasusnya kemudian dibawa ke kota Surabaya. Memang di kota Surabaya ini sedang lockdown pada waktu itu. Karena ada yang terpapar COVID-19. Tidak semuanya masuk. Nah, dia dipingpong dari bagian A ke bagian B. Ya, ibu ini letih, capek. Kemudian ketemu petugas yang mengatakan, oh ini bermasalah. Masalahnya hanya bisa diselesaikan setelah konsul ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini pejabat ini atau staf ini tidak menguasai persoalannya. Dengan dia memberikan keterangan masalahnya akan diselesaikan setelah konsul ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ibu ini langsung berangkat ke Kemdagri ingin konsul sendiri. Nah, berangkatlah ke Kementerian Dalam Negeri, ke Medan Merdeka Utara, kantor di sana. Di sana kan tidak melayani administrasi kependudukan, datanglah ke kantor di sini, dilayani di Dukcapil. Ya, kita juga bertanya, Ibu, kami melayani konsultasi saja. Kalau mencetakkan dokumen semua selesai di Surabaya. Akhirnya teman-teman kami di sini menghubungi Surabaya, ini loh ada kasus begini. Nah, di Surabaya langsung bisa selesai. Langsung dokumennya dikirim. Nah, inilah miskomunikasi itu berawal dari penjelasan pejabat yang tidak menguasai masalah dengan baik, tidak memiliki cara berkomunikasi yang baik. Nah, oleh karena itu yang seperti ini harus kita hindarkan. Lebih baik kita mengatakan, mohon maaf saya tidak mengerti baik masalah ini, Ibu tunggu dulu kami tanyakan. Atau Ibu nanti tanya di bagian di situ, di bagian informasi. Nah, inilah yang perlu terus saya sebagai penanggung jawab akhir, layanan Adminduk untuk memberikan penguatan kepada teman-teman di daerah. Karena sanksi, ini kan bagian dari sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Paling bahaya itu orang-orang sok tahu gitu ya, Prof? Iya. Ini kan terjadi fenomena kalau di dalam keseharian itu yang disebut fenomena blind leading blind. Jadi blind leading blind itu, mohon maaf saya tidak menganggap misalnya orang buta itu salah, itu tidak. Tapi saya ingin menganggap fenomena dari berita yang salah, dari informasi yang salah, diikuti oleh orang yang tidak mengerti. Sehingga yang tidak mengerti itu langsung bergerak, mengikuti informasi yang salah itu. Itu yang disebut fenomena blind leading blind. Jadi informasi yang salah diikuti oleh orang yang tidak mengerti, terjadilah praktek yang salah. Ini kan orangnya sampai di Jakarta. Nah, inilah fenomena yang tidak boleh terjadi lagi untuk dalam layanan administrasi kependudukan. Betul, layanan kita itu besar seluruh Indonesia, tetapi kita harus aware, harus care untuk bisa melakukan antisipasi. Nah, teman-teman para kepala dinas Dukcapil harus turun sampai ke level bawah untuk memberikan edukasi, memberikan literasi, sosialisasi mendalam kepada rekan-rekan kita semuanya. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.